Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan nasihat yang saya tujukan kepada diri saya terutama dan juga kepada ikhwani dan akhwati, saudara-saudara dan saudara-saudari sekalian, tentang bahwasanya hidup kita ini begitu sangat-sangat singkat. Tidak lain tujuan saya untuk menyampaikan ini agar kita tidak lalai dan kita bisa evaluasi diri untuk menata kembali kegiatan kita sehari-hari, agar kita bisa lebih perhatian terhadap skala prioritas, mengingat hidup kita ini sangat singkat. Namun yang singkat ini adalah penentu untuk kehidupan kita selanjutnya, baik di alam barzakh maupun di padang mahsyar ya. Dan sebagaimana Rasulullah SAW telah mewanti-wanti, beliau berkata, "A'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqallahum man yajuzu dzalik." Sungguhnya umur umatku antara 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang melewati 70 tahun. Rata-rata orang-orang meninggal di usia 60-an ya. Dan umur tersebut ya tentunya sangatlah singkat dibanding dengan perjalanan selanjutnya. Di alam barzakh setelah kita dikuburkan, entah berapa lama kita akan berada dalam alam tersebut. Entah ratusan tahun, entah ribuan tahun menanti tegaknya hari kiamat. Kemudian kita akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, yang di mana hari tersebut 50.000 tahun lamanya dengan berbagai macam kejadian dan peristiwa, mulai dari dikumpulkan menanti kedatangan Allah, kemudian hisab, kemudian sidang di antara manusia, ada mizan, ada zulmah, ada sirat, kemudian penghujung surga atau neraka, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok di surga dan sekelompok di neraka, dan itulah fase yang berikutnya yang merupakan keabadian. Maka apatah umur yang 60 sampai 70 tahun ini jika dibandingkan dengan kehidupan di alam barzakh yang ratusan atau ribuan tahun? Apakah nilai dari 60 sampai 70 tahun jika dibandingkan dengan padang mahsyar yang 50.000 tahun? Dan apakah nilai 60 tahun atau 70 tahun jika dibandingkan dengan kehidupan yang selama-lamanya di penghujung apakah surga atau neraka? Maka seorang harus sadar bahwasanya kehidupan ini hanyalah kehidupan yang singkat, dan Nabi SAW ketika ditawarkan oleh seorang sahabat, kalau tidak salah Ibnu Mas'ud, "Ala nattakhidhu laka wita'an," ketika Ibnu Mas'ud melihat Nabi SAW tidur kemudian di atas tikar, lantas tikar tersebut memberi bekas di lambung Nabi SAW, maka Ibnu Mas'ud karena sayangnya kepada Nabi SAW, beliau berkata, "Tidakkah kami buatkan tempat tidur bagi anda, kasur yang nyaman?" Maka apa kata Nabi SAW? "Mali walid dunya," apa urusanku dengan dunia? "Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha." Apa urusanku dengan dunia ya? Sungguhnya perumpamaanku dengan perumpamaan dunia seperti seorang yang mengembara kemudian mampir sejenak di bawah sebuah pohon untuk istirahat, kemudian pergi meninggalkan pohon tersebut, ditinggalkan pohon tersebut. Nabi mengibaratkan bahwasanya kehidupan kita di dunia ibarat orang yang hanya mampir sebentar di bawah sebuah pohon, dia istirahat sebentar untuk melanjutkan perjalanan yang masih sangat-sangat jauh. Ya, perjalanan yang masih sangat-sangat jauh. Oleh katanya Nabi tidak begitu perhatian sama dunia. Kemudian juga dalam riwayat ketika Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, ketika Rasulullah SAW tinggal di Mashrubah, ketika dia meninggalkan istri-istrinya, beliau sempat tidur di satu tempat namanya Mashrubah dekat Masjid Nabawi. Maka Umar bin Khattab kemudian masuk menemui Nabi SAW di kamar yang kecil. Kemudian Umar melihat isi kamar tidak ada apa-apa kecuali ada beberapa kulit yang sudah disamak. Maka Umar kemudian berkata, "Ya Rasulullah, lihatlah Persia, Romawi, mereka musyrikin tapi dibukakan bagi mereka dunia. Tidakkah engkau berdoa kepada Allah agar Allah memberi kelapangan pada
umatmu, maka dan Umar menangis ketika melihat kondisi Nabi yang begitu sederhana, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afi syakkin anta ya ibn al-Khattab?" Apakah engkau ragu wahai Umar? Ya. Ulaika qaumun ujilat lahum thayyibatuhum fil hayatid dunya. Mereka adalah kaum yang Allah segerakan kenikmatan mereka di dunia, namun mereka tidak mendapatkan bagian di mana di akhirat. Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya Nabi SAW pun memilih kehidupan dengan kehidupan sederhana karena beliau tahu bahwasanya kehidupan ini hanyalah sementara. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini kita akan ingin menekankan bahwasanya dunia ini hanyalah sebentar. Sebenarnya ini adalah suatu hal yang kita yakini semua. Tetapi kita sering lalai. Karena begitu banyak kesibukan dunia, begitu banyak gemerlapnya dunia, kita terpedaya dengan kesehatan kita, terpedaya dengan kenikmatan yang kita miliki, sehingga kita lupa bahwa hidup kita ini hanya apa? Hanya sebentar, hanya sebentar. Sebagian orang menyatakan perumpamaan kehidupan orang di dunia seperti orang ikut ujian. Kita ini kan di dunia selalu diuji. Ujian pertama, ujian kedua, berpindah dari satu ujian ke ujian berikutnya, ujian terhadap harta, ujian berhadapan dengan anak-anak, ujian berhadapan dengan istri, ujian dengan pekerjaan, ujian dengan fitnah wanita. Kita selalu dalam ujian. Ibarat seorang sedang di kelas kemudian sedang mengisi ya kertas jawaban ujian. Yang jadi masalah terkadang tiba-tiba waktu selesai kemudian kertasnya diambil tanpa dia bersiap-siap terlebih dahulu. Karena kita sedang menjalani ujian, tiba-tiba kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak tahu jawaban kita benar atau tidak, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Sang Penguji Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ini yang harus kita sadari, bahwasanya kertas ujian tersebut bisa diambil sewaktu-waktu. Bisa diambil sewaktu-waktu, sementara jawaban kita masih setengah-setengah, masih belum memuaskan, masih banyak yang salah. Maka seorang harus sadar bahwasanya dia harus serius mengisi kehidupan yang singkat ini dengan yang terbaik untuk bekalnya di kemudian hari. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menegaskan tentang hidup yang sederhana ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan beberapa metode untuk menjelaskan tentang singkatnya kehidupan ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menamakan dunia dengan dunia ya. Jadi metode Al-Qur'an untuk menjelaskan singkatnya dunia. Kelihatan atau tidak? Kelihatan? Kita akan menjelaskan tentang metode Al-Quran untuk menjelaskan singkatnya kehidupan. Al-Quran menyampaikan banyak metode untuk menjelaskan bahwasanya hidup ini sangatlah singkat ya. Di antaranya Allah menamakan dunia dengan dunia. Dunia dinamakan dengan dunia ad-dunya. Ad-dunya dalam bahasa Arab sudah mengisyaratkan tentang sebentarnya kehidupan dunia tersebut. Karena dunia ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama diambil dari kata ad-dunu. Ad-dunu yang artinya dekat, qarib ya. Dekat, atau dari ad-dani yang artinya rendah. Ya, rendah ya. Ketika Allah menamakan dunia dengan dunia, ini sudah mengisyaratkan bahwasanya dunia itu hanyalah sebentar, tidak lama. Karena diambil dari kata ad-dunu, dekat ya. Karena seorang hidup di dunia ini tidak lama. Kemudian juga isyarat menunjukkan bahwasanya dunia ini adalah rendah jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat ya. Sehingga dengan kata dunia tersebut, maka jelas dunia adalah kehidupan yang sebentar ya. Kemudian juga di antaranya
Yang kedua, ya, Allah menyebut dunia dengan mata, menyebut ya, dunia dengan mata, dan ini banyak dalam Al-Qur'an dengan mata. Al-mata. Mata adalah suatu yang digunakan, syai'un yuntafa'u bihi tsumma yantahi, yaitu sesuatu yang digunakan, dimanfaatkan, lalu selesai digunakan. Semua perkara seperti tempat tidur, seperti bantal, seperti makanan, minuman, itu semua adalah mata, disebut dengan mata. Ya, barang yang dipakai kemudian selesai. Ya, ini isyarat bahwasanya kenikmatan dunia tidaklah abadi karena dinamakan dengan mata. Dan dalam Al-Quran banyak sekali Allah mengingatkan dunia hanyalah mata. Seperti saya bacakan dalam surat Ar-Ra'd, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'." Mereka bangga dengan kehidupan dunia, mereka bangga dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka bangga dengan jabatan yang mereka miliki, mereka bangga dengan kuasaan yang mereka miliki. Kata Allah, "Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'." Tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali seperti barang yang dipakai kemudian selesai. Hanyalah mata. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan mukminu ali Fir'aun yang Allah sebutkan dalam surat Ghafir. Dia berkata menasihati kaumnya, "Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar." Wahai kaumku, sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah mata, yaitu kesenangan yang sementara. Artinya kalau kita bahasakan terjemahan yang bebas itu kesenangan yang sementara, yang sebentar. Kata mukmin ali Fir'aun, "Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar." Akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah mata, hanyalah kesenangan yang sementara. Wa innal akhirata hiya darul qarar, dan sungguhnya kehidupan akhirat ialah tempat yang untuk menetap, bukan sementara. Qarar maksudnya tempat menetap. Akhirat adalah tempat yang menetap, bukan sementara. Di antara sabda Nabi SAW tentang mata, kata Nabi SAW, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya" apa? Jomblo, enggak hafalah di sini kan? Dunia mata, dunia itu adalah kesenangan yang sementara. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah, dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah al-mar'atu salihah, istri yang salihah. Istri yang salihah saja dinamakan dengan mata, ya. Kenapa? Dia salihah, menyenangkan, tapi tidak akan selamanya. Mungkin dia meninggal atau kita meninggal lebih dahulu, ya. Tetapi kesenangan yang tidak selamanya. Yang jadi masalah, kesenangan ini yang sedikit ini ternyata menipu, ya. Allah sebutkan bahwasanya kehidupan dunia mata'ul ghurur, ya. Allah sebutkan dia sudah bersifat sementara, namun dia sifatnya mata'ul ghurur, yaitu kesenangan sementara yang menipu. Kesenangan sementara yang menipu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Ya. "Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian dan kalian akan disempurnakan balasan kepada kalian di akhirat kelak. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang diselamatkan dari neraka jahanam, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan surga, ya faqad faz, maka dia yang berhasil, yang sukses. Kemudian di akhir ayat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang sebentar namun menipu. Orang terpedaya, ya, dengan kesenangan yang sebentar namun apa? Menipu, ya. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Hadid kata Allah, di akhirat kelak ada keridhaan Allah dan ada azab. Siapa yang dapat ridho dapat ridho, siapa yang dapat azab dapat azab.
Kata Allah, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan sebentar yang menipu. Allah mengatakan mata'un qalil dalam ayat yang lain. Mata'un qalil. Ya, kesenangan yang sebentar, sedikit. Kesenangan yang sedikit. Sudah sebentar dia pun sedikit. Itulah dunia. Jadi Allah menamakan dunia dengan mata, sudah menjelaskan bahwasanya dunia itu hanyalah apa? Sebentar dan singkat. Ini metode kedua. Kita lanjutkan metode ketiga. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang dunia ini singkat, yaitu Allah menyebut dunia dengan zahrah. Allah menamakan dengan zahrah. Zahratul hayat dalam surat Thaha, di akhir-akhir surat Thaha, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Saya tuliskan wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi minhum azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Azwajan minhum ini zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Baik, maknanya Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam atau memperingatkan Nabi, bukan menegur, Allah memperingatkan Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamuddanna 'ainaika," jangan kau panjangkan matamu itu melihat-lihat terus tentang dunia, ya. "Ila ma matta'na bi azwajan minhum," kepada kenikmatan dunia yang kami berikan kepada sekelompok mereka. Dengan kenikmatan dunia, baik makanan mereka, minuman mereka, rumah mereka, kendaraan mereka, ya, kemewahan kehidupan mereka. Kata Allah, zahratal hayatid dunya. Semua itu hanyalah zahrah. Ya, zahrah yaitu zina, yaitu mawar kehidupan dunia. Kalau bahasa kita apa? Bunga mawar kehidupan dunia. Kata Allah, linaftinahum fih. Sungguhnya kami memberikan kehidupan dunia, kenangan tersebut adalah fitnah bagi mereka. Kemudian kata Allah, wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Ingatlah rizki Rabbmu lebih khairun, lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dan lebih kekal. Di sini kalau kita lihat tafsir Syekh Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ini, beliau mengatakan wala tukarrir nadhar. Jangan ulang-ulangi pandangan kepada kenikmatan dunia. Kita terpesona, dunia memang indah. Maka kesini kita lihat ini, lihat anu. Apalagi ibu-ibu buka Instagram kemudian lihat tas mewah, padahal duitnya enggak ada. Lihat terus pulang, lihat ada ini baru. Bermenit-menit, berjam-jam ngelihat. Yang enggak ada duit aja ngelihat, apalagi yang punya duit. Indah, yang lihat aja sudah menyenangkan. Jangan diulang-ulang. Ya. Itu fitnah, ujian yang kami berikan kepada mereka. Allah mengatakan zahrah. Hanyalah mawar. Mawar itu indah, berwarna-warni, ada merah, ada kuning, ada jingga, ada pink, apalagi ada ungu, ya, dan harum baunya, tapi dia cepat layu. Apa sifat bunga mawar? Cepat layu. Sebentar aja udah layu. Dikeluarin sebentar udah. Zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Kemudian di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, rizki Rabbmu lebih baik daripada itu semua dan lebih kekal. Jadi kenikmatan dunia mengungguli kenikmatan akhirat, mengungguli kenikmatan dunia dari banyak sisi, di antaranya kenikmatan akhirat tentu lebih sempurna dan lebih kekal. Sehingga Syekh As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan, jika terbetik dalam seorang kecintaan lihat dunia, sudah ingat bahwasanya rizqu rabbika khairun wa abqa. Ya. Sehingga kita tidak terpedaya, kita tidak lupa untuk akhirnya kita menghabiskan waktu kita untuk kesenangan dunia yang sementara. Ya. Jadi wajar, artinya manusia ketika melihat sesuatu yang indah dia tertarik, itu wajar.
Tapi jangan ulang-ulangnya. Cukup lihat sekali dua kali sudah. Adapun lihat, diamati, kemudian akhirnya kecondongan, akhirnya ingin dan seterusnya, akhirnya dunia susah kita keluarkan dari apa? Dari hati. Padahal ini semua hanyalah zahrah. Indah tapi cepat layu. Ini di antara metode Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Taib, sudah, saya mau lanjutkan. Sudah dicatat? Catat di hati, enggak apa-apa, enggak usah dicatat sini. Catat di mana? Di hati. Taib. Selanjutnya. Metode. Di antaranya yang keempat, Allah memberi perumpamaan ya. Atau nanti ini terakhir. Allah menamakan kehidupan dunia dengan permainan dan senda gurau. Dalam surat Al-Ankabut, di akhir surat Al-Ankabut kata Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak salah ayat 63, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Surat Al-Ankabut ya. Allah mengatakan permainan hidup ini hanyalah permainan senda gurau. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kehidupan dunia kecuali lahwun wa la'ib, hanyalah permainan senda gurau. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, la'ib maksudnya laisa lahu haqiqah wala sabat. Laisa laha haqiqah wala sabat, ya. Hanya permainan, ya. Tidak ada hakikatnya dan tidak menetap wala sabat, ya. Oleh karenanya namanya kita bermain-main, main sebentar enggak? Kita main sebentar, kita akan selesai. Kita di dunia ini banyak sekali permainan. Enggak ada kita main seharian penuh, enggak ada. Kita pasti main terus apa? Berhenti. Main bola, main pingpong, main tenis, main apa game, main yang haram, main yang halal. Kita main-main kemudian apa? Selesai. Menang dalam permainan ada kesenangan, tapi permainan. Setelah itu selesai permainan tersebut, kita masuk dalam keseriusan. Nah, dunia seperti itu, dia hanyalah permainan. Begitu cepat selesai permainan tersebut, tiba-tiba kita sudah masuk dalam keseriusan. Ketika nyawa kita dicabut, sudah enggak ada permainan lagi. Kalau Allah menamakan dunia itu dengan permainan agar kita tahu bahwasanya permainan tersebut tidak ada hakikat, hanya main-main. Hanya main-main, hanya senda gurau. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu, ketahuilah." Allah suruh kita untuk mengilmui hal ini. "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Kata Allah, ketahuilah, yaitu ilmuilah, yakinilah. Annamal hayatud dunya, sungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah la'ibun, permainan, wa lahwun, hanyalah senda gurau yang tidak ada manfaatnya, wa zinatun, hanya perhiasan, wa tafakhurun bainakum, hanya bangga-banggaan, wa takathurun, hanya banyak-banyakan, fil amwali wal aulad, banyak harta, banyak anak. Tahir bin Ashur dalam tafsirnya, beliau mengisyaratkan bahwasanya 5 perkara ini, lahun, laib, zinah, tafakhur wa takathur, ini adalah biasanya melewati fase-fase kehidupan manusia. Anak-anak kalau masih kecil hanyalah laib, hanya bermain-main. Masih kecil, mungkin sampai umur 15 main aja kerjanya. Hidupnya dengan permainan. Kalau ada mainan itu, main sana, enggak ada. Kemudian kalau sudah remaja, mungkin 16, 17, 18, sudah lahun. Senangnya bukannya main, tapi senangnya ngabisin waktu. Main sana, main ke sini, lihat ini, pengin tahu, kepo sana, kepo sini, lahun yang tidak ada manfaatnya. Kalau anak kecil main-main doang. Kalau udah remaja, sudah lahun. Hal-hal dilakukan tidak ada faedahnya sama sekali. Kemudian zina, nanti kalau di umur berapa ya sudah mulai lebih tua lagi ya. Ada yang mengatakan sudah syabab ya.
sudah mulai perhatian dengan penampilan. Mulai penampilan ya zina, entah wanita ini penampilan anu. Dia bukan hanya penampilan di hadapan laki, dia juga penampilan di hadapan wanita-wanita yang lain. Kehidupannya itu. Kemudian kalau sudah mulai tua, sudah mulai 40 ke atas ya, sudah mulai tafakhur, ya mulai bangga-banggaan ya. Saya sudah sukses ini, saya sudah sukses anu, saya sudah ini. Nanti sudah lebih tua lagi takatsur, banyak-banyakan. Setelah saya kerja sekian, saya sudah punya banyak ini, banyak anu. Itulah kehidupan dunia yang digeluti oleh kebanyakan manusia. Ya. Jadi Allah menamakan kehidupan dunia dengan sekedar laib, hanya permainan, dan permainan tersebut begitu cepat selesai, tahu-tahu game over. Seorang sedang ketawa ketiwi, tahu-tahu Allah cabut nyawanya, game over, selesai, permainan selesai. Permainan selesai. Tapi berikutnya, di antara metode Allah untuk menjelaskan tentang singkatnya kehidupan dunia, Allah beri perumpamaan, mengumpamakan dunia dengan air hujan. Air hujan. Ini banyak dalam Al-Quran. Ya. Seperti dalam misalnya tadi dalam surat Al-Hadid kata Allah Subhanahu wa taala, "Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama." Kehidupan dunia yang tadi kita sebutkan, permainan senda gurau, hanya perhiasan, banyak-banyakan bangga-banggaan. Itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kamatsali ghaitsin. Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra. Seperti air hujan yang turun. Ya. Kemudian turun atas muka bumi, kemudian menumbuhkan tumbuhan. A'jabal kuffara nabatuhu, tumbuhan tersebut menyenangkan orang yang menanamnya. Indah, mungkin berwarna-warni. Ya. Summa yahiju, kemudian tiba-tiba kering. Tidak selalu dia bunga-bunga tersebut tidak selalu apa? Segar. Akan ada saatnya summa yahiju, kemudian mulai mengering. Fatarahu musfarra, kemudian mulai menguning. Tanda dia akan apa? Akan habis. Summa yakunu hutama, kemudian jadi terbuang, jadi hancur lebur. Begitulah kira-kira kehidupan dunia. Demikian juga begitulah kira-kira kehidupan apa? Manusia. Kalau kita bicarakan tentang kehidupan dunia seperti itu, indah, menyenangkan, lama-lama mulai usang, lama-lama selesai. Manusia pun demikian. Kemudian mulai gagah, kemudian terlihat menarik, lama-lama kemudian mulai kering, lama-lama menguning. Memutih kalau kita, bukan menguning, mulai putih semuanya ya. Mulai keriput semuanya ya. Subhanallah. Kemudian selesai. Ibu-ibu sudah mulai menguning ya. Sudah mulai memutih, sudah mulai keriput. Ke salon pun tidak ada manfaatnya ya. Kalau sudah top kata orang tua, ompong, peot, selesai. mau pakai spidol, mau pakai apa, tidak akan apa? Merubah hakikat. Hanya sebentar aja. Hanya tipuan olesan-olesan. Kalau tetap kering, sudah waktunya mengering apa? Thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama. Selesai. Selesai kehidupan dunianya. Begitu cepat Allah perumpamakan dengan dunia. Kita lihat, apalagi kalau terkait dengan para orang yang menanam bunga, dia akan lihat subhanallah, air turun, kemudian bunga tumbuh, kemudian mengering, kemudian hancur. Dia tanam lagi. Siklus yang dia lihat. Begitulah kehidupan dunia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira." Kata Allah Subhanahu wa taala, berilah perumpamaan kepada mereka tentang kehidupan dunia. Ini seperti apa? Kama'in anzalnahu minas sama', seperti air yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, kemudian air tersebut bercampur dengan tumbuh-tumbuhan. Itu air masuk ke akar-akar tumbuhan, kemudian tumbuhan tersebut tumbuh dengan air tersebut. Kemudian Allah mengatakan fa asbaha hashiman, tiba-tiba menjadi rumputan yang kering. Di sini kata Al-Alusi rahimahullah taala, Allah menggunakan kata fa yang menunjukkan begitu cepatnya untuk menggambarkan dunia ini sangat cepat. Memang kita lihat lama, prosesnya lama dari segar menjadi kering, tapi sebenarnya dia sangat cepat. Kamu jangan terpedaya. Ini waktu yang sangat cepat dibandingkan dengan kehidupan selanjutnya, dengan alam barzah, dengan padang mahsyar, dengan akhirat. Maka Allah menggunakan kata fa. Faqtalatu bi nabatul ardi fa asbaha
hashiman tadruhur riyah. Bercampurlah air tersebut dari langit bercampur dengan tumbuhan kemudian keluar menjadi hijau, fa asbah hashiman, tiba-tiba berubah menjadi daun yang kering, tadruhur riyah, yang ditiup dengan angin, tidak ada hakikatnya sama sekali, kemudian terombang-ambing oleh angin, dia tidak bisa bertahan, kering, tidak ada nilainya sama sekali. Itulah hakikat dunia, begitu cepatnya. Demikian dalam ayat yang lain Allah mengatakan innamal hayatud dunya kama in anzalnahu minas kata Allah Subhanahu wa taala tentang dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw naharan faja'alnahu hasidan ka'allam taghna bil ams. Kata Allah Subhanahu wa taala, seperti itu air yang turun kemudian menumbuhkan tumbuhan, hatta idza akhadhatil ardu zukhrufa, ketika bumi mulai mengambil keindahannya, mulai tumbuh. Kemudian wazayyanat, semakin indah dia menghiasi dirinya dengan tumbuhan yang berwarna-warni, dengan bunga-bunga yang berwarna-warni. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, dan pemilik tumbuhan ini merasa dia akan memanen, akan menguasai keindahan dunia itu. Tiba-tiba ataha amruna lailan aw naharan, tiba-tiba datang azab kami di siang hari atau di malam hari, kami hancurkan semua kebun tersebut, keindahan tersebut. Faja'alnaha hasidan ka'allam takna bil ams, kami jadikan semua tanaman tadi hilang seakan-akan belum pernah ditanam sebelumnya. Allah gambarkan dunia seperti itu. Sebagian orang dia bekerja, pikirnya dunia, ketika dia menyangka dia sudah puncak kesuksesan, tiba-tiba selesai, tiba-tiba dia meninggal dunia. Ya. Tiba-tiba dia meninggal. Apa yang dia kumpulkan selama ini sudah selesai. Ya. Dan banyak seperti itu ya. Begitu cepat dia sudah kumpulkan, puluhan tahun dia kumpulkan dunia tersebut, dia hiasi dunianya, dia penuhi ATM-nya semuanya sudah. Rumahnya dia mewah-mewahkan semewahnya. Tahu-tahu selesai. Kalau tidak ingat akhirat, hanyalah kerugian yang dia tinggalkan, hanya memperpanjang hisabnya pada hari kiamat kelak. Jadi Allah mengumpamakan dunia ini dengan apa? Air hujan yang menumbuhkan tumbuhan yang indah dilihat, tapi cepat apalah? Layu, cepat kering, kemudian selesai. Baik, di antara metode Allah dalam menjelaskan tentang singkatnya dunia, Allah menyebutkan bagaimana penyesalan orang-orang kafir ketika di akhirat kelak, ya, atau ketika dibangkitkan. Penyesalan orang-orang ketika di akhirat. Mereka sadar ternyata dunia cuma sebentar. Mereka baru sadar. Di antaranya Allah sebutkan, misalnya Allah berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru may yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka menyaksikan hari kiamat, seakan-akan mereka tidak tinggal di dunia kecuali illa asyiyatan aw duha, kecuali hanya sore atau di waktu duha atau duha. Ini di akhir surat apa? An-Nazi'at, ya. Nanti ketika tiba hari kiamat, kemudian terjadi kedahsyatan yang luar biasa, baru mereka sadar ternyata di dunia ini kita tinggal cuma asyiyatan aw duha, cuma sekedar sore kemudian selesai, atau waktu duha kemudian selesai. Bukan seharian, enggak, tapi cuma sore atau duha. Dibandingkan dengan kedahsyatan yang mereka lihat, mereka sadar ternyata di hadapan ada kehidupan yang sangat panjang. Mereka baru sadar bahwasanya kehidupan selama di dunia 60 tahun, 70 tahun, kalau panjang umur 100 tahun, ternyata cuma seperti sebentar, sore atau duha. Ini sadarnya tapi terlambat, sadarnya ketika sudah hari kiamat. Ini di akhir surat An-Nazi'at. Kemudian dalam ayat yang lain di akhir-akhir surat
Akhir surat Al-Mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala kam labithtum fil ardi adada sinin." Para ahli tafsir mengatakan Allah bertanya kepada orang-orang yang sedang disiksa dengan neraka. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Mereka sedang disiksa, Allah tanya, "Dulu berapa lama sih kalian tinggal di dunia?" Sementara mereka sedang disiksa. Qalu labithna yauman aw ba'dha yaum. Kata mereka, kami tinggal di dunia cuma sehari atau cuma setengah hari. Fas'alil adin, tanyalah kepada orang yang menghitung dengan baik. Ya. Qala illa bistum illa qalila. Kalian tinggal di dunia cuma apa? Sebentar. Jadi mereka baru sadar ketika mereka sedang disiksa di neraka dengan siksaan yang dahsyat, mereka tahu ternyata mereka di dunia dulu cuma sebentar. Ya, mereka mengatakan qalu labithna yauman au ba'dha yaumin. Hanya sebentar. Kami di dunia hanya sehari atau setengah hari. Ternyata tapi sadarnya percuma, sudah di hari akhir. Mereka sadar bahwasanya dunia ini cumalah sebentar, namun tidak ada manfaat sadarnya mereka tersebut. Ini semua ikhwan dan akhwat. Tentunya ada metode-metode yang cuma saya belum sempat menggali. Ya, ini yang sempat terbetik dalam benak saya tentang metode-metode Al-Quran ketika menjelaskan bahwasanya dunia ini hanyalah sebentar dan begitu singkat. Dan ini semua telah ditegaskan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana tadi Nabi menggambarkan bahwasanya kehidupan dunia seperti orang yang hanya singgah sebentar di bawah sebuah pohon kemudian melanjutkan perjalanan. Apatah hidup kita di dunia kecuali kita berpindah dari fase sebelumnya. Sebelumnya kita di fase janin, kemudian kita keluar, kita menikmati kehidupan ini, kemudian kita akan melanjutkan fase berikutnya. Teman-teman kita semua sudah berlanjut pada perjalanan selanjutnya, kita masih belum. Kita masih belum. Namun ingat, keberadaan kita di sini hanyalah sebentar. Baik, jika kita menyadari ini semua, bahwasanya hidup kita hanya sebentar, apa yang harus kita lakukan? Ini poin yang tujuan saya menyampaikan pengajian ini. Apa yang harus kita lakukan jika kita sadar ternyata hidup kita cuma apa? Sebentar. Kalau enggak sadar ya sudah, merasa hidup selama-lamanya ya. Sebagaimana Allah sebutkan orang-orang kafir yang terpedaya, ketika mereka memiliki harta yang banyak, mereka menyangka hidup mereka panjang. Ya. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla. Yang mereka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, mereka menyangka harta yang mereka kumpulkan tersebut bisa mengkekalkan mereka. Kalla, sekali-sekali tidak. Kita punya harta banyak, harta sedikit tidak merubah ajal kita. Kita punya rumah banyak tidak akan menambah umur kita meskipun 1 detik. Waktunya game over, selesai. Waktunya kertas ujian ditarik, selesai. Ya. Oleh karena jangan sampai kita terpedaya dengan harta yang kita miliki, dengan kesehatan yang kita miliki. Mentang-mentang kita setiap hari olahraga teratur, kita menyangka umur kita lebih apa? Lebih panjang. Tidak. Ya. Kalau sudah waktu ajal, bagaimanapun kondisi, Allah cabut, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Taib. Lihatlah bagaimana malaikat maut datang kepada sebagian para nabi dalam kondisi mereka sedang sehat walafiat. Seperti malaikat maut datang kepada Nabi Adam. Bukan Nabi Adam sedang sakit-sakitan, tidak. Waktunya meninggal. Ketika malaikat maut datang ke Nabi Musa, sampai Nabi Musa hantam sama malaikat. Dia tidak tahu waktunya apa? Meninggal. Ketika malaikat maut datang kepada Nabi Daud, sampai Nabi Daud datang ke rumah Nabi Daud mengatakan, siapa engkau? Nabi Daud bukan sedang sakit, sedang gagah perkasa, sedang kuat. Maka kata malaikat maut tersebut, ana alladzi la yamtani'u minni, aku adalah orang, tidak ada yang bisa terhalangi dariku siapapun dan tidak ada pengawal yang bisa mencegahku. Kata Nabi Daud alaihissalam, idzan anta malakul maut. Kalau gitu engkau malaikat maut. Dan banyak orang tiba-tiba meninggal di puncak-puncak lagi apa? Sehatnya. Nanti kalau dia meninggal dibilang kena serangan jantung. Ini memang jantungnya berhenti kalau dia mati. Dicek sebelumnya enggak ada namanya. Banyak orang begitu kan, tidak ada kolesterol, tidak ada tekanan darah tinggi, waktunya meninggal. Kalau meninggal kena serangan apa? Jantungnya. Memang malaikat cabut nyawanya, jantungnya berhenti. Ya. Diserang ketika dicabut oleh apa? Malaikat. Artinya tidak ada sebab-sebab sebelumnya. Saya katakan tadi, sebagai nabi dicabut nyawanya dalam kondisi lagi apa? Sehat. Ada yang dikasih sebab-sebab, ada yang dalam kondisi sehat dicabut nyawanya.
Baik, apa yang harus kita lakukan jika kita sadar bahwasanya kehidupan kita cuma sebentar dan bisa selesai sewaktu-waktu? Bisa selesai sewaktu-waktu. Jika tahu hidup sebentar, maka seharusnya atau sejogjanya yang pertama menghargai umur, menghargai waktu atau umur. Nah, kalau tahu kita umur kita sebentar, jangan kita buang-buang umur kita. Jangan habiskan waktu untuk lihat medsos, ya. Yang bukan urusan kita tidak usah kita lihat, ya. Ibarat antum kalau lagi diuji, antum lagi di kelas lagi diuji enggak? Misalnya, jangan sibuk dengan jawaban orang. Antum sibuk aja sendiri. Jangan sibuk dengan kertas orang lain. Antum jawab enggak benar enggak? Ya. Hidup cuma apa? Sebentar. Maka jangan sibuk dengan terlalu sibuk urusan orang lain dan hargai umur. Tidak ada yang menghargai umur kecuali orang beriman. Kalau ada orang tidak menghargai umur, dia tidak beriman. Dia tidak tahu bagaimana mengoptimalkan usia yang sedikit yang Allah berikan kepada dia, ya. Kita ingin umur kita apa? Berkah. Ya. Sedikit berkah apalagi kalau banyak, ya. Apalagi kalau banyak. Oleh karena sementara kita bisa mengoptimalkan umur kita, kalau ada amal soleh bisa kita kerjakan secara paralel, kerjakan. Ya. Ya, kalau bisa paralel, kalau nggak bisa fokus. Ya. Jadi jangan paralel maksiat, jangan paralel apa? Maksiat. Ini sekaligus ini enggak. Ya. Ya. Sebagian orang maksiatnya paralel, ya. Sekaligus minum khamar, sekaligus berzina, sekaligus narkoba, ya. Paralel maksiatnya sekalian dan lain-lain, ya. Waliyadzubillah. Jadi kalau kita tahu bahwasanya umur kita sebentar, ini yang paling penting harus menghargai apa? Waktu. Maka saya katakan di antara bentuk penghargaan kita terhadap waktu, kita targetkan kehidupan kita. Ini ada target baca Quran sehari berapa. Ini di antara usaha untuk mengoptimalkan waktu umur kita yang tidak tahu sampai kapan. Nanti kita menyesal, ya. Kita menyesal. Oleh karenanya, di antara bentuk penyesalan yang Allah sebutkan adalah penyesalan orang yang ingin beramal soleh. Dia baru sadar bahwasanya waktu sangat berharga meskipun hanya detik-detik. Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, ini orang-orang beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, jangan sampai harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang hartanya, kerjaannya, usahanya, asetnya membuat dia lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, siapa yang anak-anaknya membuat dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kekayaannya membuat dia semakin jauh dari Allah, itu istidraj. Kalau ingin tahu Anda bersyukur atau istidraj, lihat harta yang Anda dapatkan, kenikmatan yang Anda dapatkan semakin mendekatkan Anda kepada Allah atau tidak, semakin takut kepada Allah atau tidak, semakin ingat persiapan untuk hari akhirat atau tidak. Kalau semakin seperti itu, insyaallah itu bukan istidraj, itu nikmat. Nikmat yang Allah berikan kepada Anda membuat Anda semakin persiapan. Tapi kalau harta yang Anda miliki semakin buat Anda tidak persiapan, semakin lupa dengan Allah, itu istidraj. Itu apa? Istidraj. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang hartanya, asetnya membuat dia lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, ternyata semakin banyak harta, semakin kurang ngaji. Semakin tidak zikir pagi petang, semakin tidak salat malam, semakin habis hidupannya cuma kesana kemari, enggak ada kegiatan, ya. Habiskan uang untuk kesenangan dunia saja. Ini dia istidraj, berarti dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau semakin dekat kepada Allah, ya, ini bukan berarti antum enggak boleh jalan-jalan, boleh, ya. Boleh jalan-jalan depan Duku Bima, beli gorengan, boleh. Tapi maksud saya ada aturan. Kapan jalan-jalan, kapan waktunya beribadah. Jangan sampai banyak harta semakin apa? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan demikian, maka mereka orang-orang yang benar-benar merugi. Kenapa? Hartanya membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang benar-benar merugi. Anak-anaknya membuat dia semakin jauh dari Allah. Itu orang-orang yang benar-benar apa? Merugi. Harusnya harta yang dia miliki membuat dia dekat sama Allah, membuat dia semakin jauh. Semakin jauh di dunia, di akhirat semakin panjang hisabnya. Fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut, dan berinfaklah dengan sebagian harta yang kami berikan kepada Allah. Tidak suruh infak semuanya. Allah suruh infak apa?
Sebagian. Min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemudian dia berkata, dia minta ketika ihtidar, ketika malaikat maut mencabut nyawanya, mau mencabut nyawanya, dia berkata, kita tidak dengar. Tapi dia ngomong, kita enggak dengar. Tapi dia menyeru kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, saya minta tunda umurku sedikit sih, sebentar aja. Kasih saya umur sebentar, 10 menit, 20 menit, 5 menit. Buat apa kau minta umur 5 menit? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin beramal soleh. Dia minta 5 menit. Ketika itu dia sadar bahwasanya umur sangat apa? Berharga. Setiap detik yang kita lewati ini sangat berharga untuk akhirat kita. Oleh karenanya orang yang beriman, ya, kita semua akan menyesal. Tidak ada yang tidak menyesal. Kita semua menyesal. Tapi jangan sampai penyesalan terlalu dalam. Ya, karena kita sudah berusaha, namanya kita manusia lalai. Kadang-kadang kita buang-buang umur, kadang-kadang kita buang waktu, kadang-kadang kita kumpul enggak ada manfaatnya, kadang-kadang. Tapi jangan terlalu menyesal. Lihat orang ini ketika akan meninggal dunia, dia minta umur. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Aku minta ajal sebentar, ditunda sebentar aja. Buat apa? Fa asaddaq wa aku minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang yang saleh. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Kalau sudah datang ajal, Allah tidak akan tunda meskipun sedikit pun, dan Allah tahu apa yang kalian lakukan sekarang. Sudah selesai. Kertas ujian sudah diambil, enggak ada waktu tambahan, selesai. Dan Allah tahu apa jawaban kalian. Wallahu khabirum bima ta'malun. Oleh karena kita ini sekarang jadi masalah, kita ini tidak hargai waktu. Itu sebab utama kita banyak menyesal nanti di akhirat. Kita banyak merugi. Waktu kita sampai terbuang-buang ya. Terbuang-buang nonton sidang 1, sidang 2, sidang 3 ya. Sampai nonton sidangnya, nonton komentarnya. Dan subhanallah, buang-buang umur. Buang-buang umur. Hati-hati ya, hidup cuma apa? Sebentar. Ya, akhirnya nanti kita meninggal, setelah itu totalan bagaimana amalan kita. Amalan kita belum yang ikhlas lagi berapa kita enggak tahu lagi. Yang enggak ikhlas saja sedikit. Yang enggak ikhlas saja sedikit. Nanti amal kita sudah sedikit, ikhlas enggak kita enggak tahu. Taib ini jadi konsekuensinya kalau Anda tahu umur Anda cuma sedikit, maka Anda harus hargai umur Anda, hargai waktu. Kalau ada teman hanya ngabisin umur kita, jangan berteman sama dia. Rugi berteman sama dia. Ente ketemu ente selalu buang-buang umur. Bergaul sama ente sebulan tidak ada produktivitas amal soleh yang kita melakukan, enggak ada. Kalau itu buat apa gaul sama ente? Rugi. Ente juga rugi gaul sama saya. Udah kita bubar. Iya. Cari teman yang umur kita ada produktivitas. Makanya disebut evaluasi, itu hisab. Ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian, evaluasi kalian sebelum kalian dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Lihatlah apa yang dia lakukan untuk persiapan hari esoknya. Itu ayat tentang hisab, evaluasi. Maka kita evaluasi. Berhenti sebentar, renungkan. Saya sudah benar enggak jalannya? Atau ada yang bisa saya perbaiki? Ada lebih baik. Enggak tahu kita kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu. Kapan kertas ujian diambil oleh Allah, kita enggak tahu. Jadi konsekuensi kalau kita tahu umur kita hanya sebentar, harus menghargai waktu. Kemudian yang kedua, mudah memaafkan. Kalau udah tahu mau mati, jangan dendam terus ya. Hidup ini tidak mudah untuk bahagia. Kalau sudah bahagia, jangan rusak kebahagiaan dengan dendam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Ya, wa inna sa'ata la atiyatun fasfahis safhal jamil. Wa inna sa'ata la atiyatun fasfahis safhal jamil. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya hari kiamat akan datang, maka lapanglah dadamu. Lapanglah apa? Dadamu, maafkan. Kita hari kiamat akan tiba, di antara kiamat kecil kita akan meninggal. Sudah kalau gitu ngapain kita ribut-ribut mulu? Sudah, fasfahis safhal jamil, maafkan. Hidup ini bukan untuk dendam, untuk kita catat kesalahan-kesalahan orang. Udahlah, orang maki-maki udah lewat aja, enggak usah digubris, enggak usah dipedulikan. Ada masalah dengan keluarga, masalah dengan pasangan, masalah dengan anak-anak, jangan disimpan, jangan dendam, udahlah. Ketemu, assalamualaikum, senyum, selesai. Jangan sudah kebahagiaan yang sedikit ini kita rusak lagi dengan hati yang dendam. Wa inna sa'ata la'atiyah fasfahis safhal jamil. Kalau kamu tahu kamu bakalan mati, maka
maafkanlah. Tidak usah dendam-dendam merusak kebahagiaan. Kemudian di antaranya, kalau kita tahu bahwasanya kita hidup cuma sebentar, jangan hasad. Jangan hasad. Ngapain ya? Kata Nabi SAW kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kau hidup di dunia seperti gharib, seperti orang asing. Aw abir sabil, atau orang yang bahkan seperti orang numpang lewat. Kalau tingkatan pertama, di situ ada yang mengatakan bal, ya. Ada yang pertama mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadi kau di seperti orang asing. Orang asing gambarannya begini, seperti seorang kerja di luar negeri. Dia tahu kerja dia cuma setahun, maka dia kerja dengan serius. Kalau dia dapat uang, dia kirim ke kampung. Yang dia pedulikan di kampungnya, karena dia tahu dia akan meninggalkan tempat kerjanya tersebut. Dia harus bangun rumah besar-besar di kampung, menyenangkan istri, menyenangkan anak, menyenangkan orang tua. Dia tidak peduli di luar negeri sana, tidak peduli dengan orang rumah mewah. Dia enggak hasad, karena dia tahu dia akan tinggalkan tempat ini. Beda kalau dia tahu dia bakalan lama tinggal di situ, maka dia bikin rumah mewah di situ. Karena itu tempat tinggal dia. Tapi dia tahu di sini cuma tempat kerja, tempat menabur benih, hasilnya semua di kampungnya. Nah, Nabi mengisyaratkan, jadilah engkau seperti orang asing. Orang asing apa? Dia sibuk dengan tugasnya, dia akan pulang kampung. Dia tidak terlalu banyak berinteraksi, dia tidak terlalu banyak sibuk dengan urusan tidak, karena dia cuma sebentar dan dia akan segera kembali. Nah, kita kalau di dunia seperti itu, kita yang penting amal soleh. Orang punya rumah kaya, rumah ini udahlah. Ini cuma apa? Sebentar. Makanya Nabi SAW ketika melihat sesuatu yang menyedihkan, kata Syekh Utsaimin demikian dalam suatu riwayatnya lemah, kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, Rasulullah juga mengatakan, labbaik Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Kalau antum pulang ke rumah, ternyata antum rumah miskin, susah, antum bilang sama istri, wahai istriku, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Ini cuma sebentar. Sebentar. Kehidupan sungguhnya di akhirat. Dan ini benar ya akhi. Antum sekarang, antum naik mobil mewah, antum lihat orang naik sepeda. Di dunia jauh sekali level antum sama dia. Dia naik sepeda, ente naik mobil mewah. Di akhirat belum tentu. Di akhirat belum tentu. Di akhirat ente naik sepeda, dia naik mobil. Bisa kebalik, kita nggak tahu. Kita kan cuma barometer dunia. Makanya jika kita seperti Nabi SAW ketika melihat para sahabat sedang menggali khandak, ketika itu musim dingin, ketika itu musim lapar, ya. Kemudian sampai para sahabat mengikat perut mereka dengan batu karena kelaparan. Rasulullah SAW mengatakan, labbaik Allahumma la aisha illa aishul akhirah, farhamil ansara wal muhajirah. Kata Nabi, labbaik, seakan-akan dia dipanggil oleh Allah. Labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Rasulullah berbicara sendiri. Ya, labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. La aisha illa aishul akhirah. Sungguhnya tidak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan apa? Akhirat. Ya, ini kehidupan cuma sebentar, gali-gali parit, kelaparan hanya sebentar. Demikian juga kalau melihat yang mewah, begitu. Ingatkan diri sendiri. Antum naik sepeda ontel, dia pakai sepeda mahal. Antum bilang tidak ada kehidupan kecuali kehidupan apa? Akhirat. Ternyata ontel antum lebih mahal daripada itu. Maksud saya, udah kamu lihat, ngapain hasad lihat orang punya rumah mewah besar, hisapnya lebih panjang atau tidak? Lebih panjang. Punya mobil banyak, hisapnya lebih banyak tidak? Lebih panjang. Nanti antum di akhirat tidak dihisap, sebentar, dia hisapnya apa? Panjang, laporannya panjang. Ngapain antum hasad ingin dihisap lebih panjang daripada dia atau seperti dia? Udahlah. Allah kasih, antum syukuri, kalau enggak dikasih, qanaah, ya. Maka kalau seorang sadar dirinya hidup cuma sebentar, dia akan qanaah, ya. Dia akan apa? Qanaah. Makanya dikatakan siapa yang ingat kematian akan diberi 3 kenikmatan, yaitu segera bertobat, semangat beramal, dan qanaah. Siapa yang lupa dia hidupnya sebentar, merasa dirinya umur panjang, lupa dengan kematian, maka dia malas beramal, dia tidak pernah qanaah, tamak melulu. Ya, kemudian dia tunda-tunda apa? Taubat. Jadi kalau antum tahu hidupnya sebentar, maka jangan apa? Jangan hasad, ya. Qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada antum, ya. Kemudian kalau tahu hidup sebentar, semangat beramal, ya. Jangan ditunda.
Jangan ditunda. Karena kesempatan kita untuk menabur benih cuma sebentar. Kapan terbetik dalam hati kita ingin melakukan amal, jangan tunda-tunda. Kita enggak tahu besok. Besok bukan di tanganmu. Yang ada di tangan kita yang sekarang. Saya punya uang sekarang ya, saya sedekah sekarang. Besok-besok enggak tahu. Saya lagi sehat sekarang, besok saya enggak tahu sehat atau masih hidup. Wallahu a'lam. Ya, jangan tunda-tunda ibadah. Kalau ingin terbetik salat duha, segera salat duha. Kalau ingin terbetik lagi ingin baca Quran, segera baca Quran. Jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Kalau antum sadar bahwasanya hidup antum cuma sebentar. Yang jadi masalah menunda-nunda inilah membawa petaka. Ya, kata Hasan Al-Basri, "Iyyakum wat taswif." Waspadalah kalian daripada menunda-nunda. Bahkan Nabi SAW menjelaskan di antara sebab para wanita masuk neraka dalam riwayat Tabrani, ya. Kalau tidak salah juga dalam riwayat Imam Ahmad, kata Rasulullah, "Wa tusawwifnal khair." Kalian wanita masuk neraka di antaranya gara-gara suka menunda-nunda apa? Kebaikan. Suka menunda-nunda kebaikan. Ya. Jadi kalau tahu hidup sebentar maka semangat beramal dan jangan menunda-nunda kebaikan. Sekali lagi saya bilang kalau bisa hidup ditargetkan, hidup ini dengan target. Dengan jadwal dan target. Kalau kita urusan dunia kita ada jadwal target, urusan akhirat juga kita harusnya lebih serius jadwal dan target apa? Target kita. Saya ulangi, kalau dunia sih kita punya target, kita usaha, kita ada rapat, kita ada pelaksanaan, kita ada evaluasi, kita ada target dalam kehidupan dunia, akhirat lebih utama. Toh ini yang kita target-targetkan mau kita tinggalkan. Masa yang mau kita menuju kepadanya tidak kita targetkan. Itu kalau kita menghargai umur kita. Wallahu a'lam bishawab, demikian saja. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian wabillahi